Istri kedua sang penguasa, episode 48, Rumah Sakit. Suara sirine ambulans terdengar begitu nyaring sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit internasional. Jalanan di kawasan kecelakaan tersebut tiba-tiba macet karena ada beberapa petugas kepolisian yang menangani kejadian tersebut. Deretan mobil berjajaran panjang, namun yang paling mencolok adalah sebuah mobil sport hitam yang hanya cukup diisi oleh 2 orang. "Son, ada apa?" tanya Al. Ya, mobil sang penguasa itu ternyata ikut di dalam deretan mobil yang terjebak macet. "Bentar, aku tanya dulu, Bos." Jason pun keluar mobil. Setelah beberapa menit, pria itu masuk mobil kembali. Katanya ada wanita kecelakaan, Bos, di depan. Korban tabrak lari, lapor Jason. "Apa parah?" Entah kenapa pria itu merasa ingin tahu. "Aku kurang tahu, Bos," jawab Jason. Tiba-tiba saja Al teringat dengan istrinya. Namun sedetik kemudian ia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, pikirnya. Istrinya kan sedang bersama sahabatnya. Al mencoba menepis pikiran horor tersebut. Cukup lama keadaan itu berlangsung. Kedua pria itu hanya memperhatikan manusia yang berlalu lalang, memenuhi jalanan. Al yang pikirannya masih tertuju ke istrinya, sedangkan Jason sibuk mengemudi dengan sangat lamban. Rumah sakit. Kimi yang sementara shift siang dikagetkan dengan teman sejawatnya. "Kim, kita harus bergegas. Katanya ada pasien kecelakaan," tutur temannya itu. "Iya, tunggu bentar." Kimi merapikan jas putihnya lalu mengambil ID card-nya. "Cepetan," desak wanita itu. "Ada apa sih? Memang orang penting?" tanya Kimi penasaran. "Aku tidak tahu yang kecelakaan siapa. Tapi yang pasti, kata Dokter Arni pemilik rumah sakit yang menelpon langsung. Sudah, ayo cepetan." Tanpa bertanya kembali pun Kimi dan temannya berlari menuju ruang instalasi gawat darurat yang cukup jauh dari ruangannya. Beberapa dokter yang bertugas pun telah bersiap. Baik yang senior ataupun yang masih koas seperti Kimi. Semua telah bersiap menyambut ambulans yang sebentar lagi akan sampai. Benar saja, beberapa menit kemudian sirine ambulans pun terdengar, diiringi oleh beberapa mobil mewah di belakangnya. Dengan cepat para dokter bergegas mengambil Ari Brangkar yang telah didorong turun dari ambulans. Kimi yang penasaran dengan pasien tersebut mendekat saat Brangkar itu telah didorong masuk menuju ke IGD. Kimi hampir saja terjungkal saat melihat sosok wanita yang terbaring, tak sadarkan diri di atas Brangkar itu. Tubuhnya dipenuhi dengan darah. "Aura!" teriak Kimi histeris tertahan. Air matanya langsung mengalir. Kimi diam dengan tangan bergetar dan jantung yang berpacu kencang melihat sang sahabat yang sementara ditangani. "Siapkan ruang operasi sekarang," instruksi Dokter Arni. Para dokter dan perawat yang satu tim dengan Dokter Arni pun bergegas, menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan operasi. Beberapa menit kemudian, lampu ruang operasi itu pun menyala. Kimi meluapkan tangisannya di ruang tunggu operasi tersebut, seraya selalu memanggil nama sahabatnya. Bahkan wanita itu tak memperdulikan beberapa pria yang berbaju serba hitam, berbaris berjejeran tak jauh dari ruang operasi tersebut. "Kak, kakak kenal dengan Kak Aura?" Kimi mengadahkan wajahnya, melihat seorang gadis yang berseragam SMA. Kimi mengangguk. "Dia sahabat kakak." Kimi kembali menyeka air matanya. Kenapa dia bisa seperti ini? "Maafkan Putri, Kak. Kak Aura seperti ini karena menolong Putri," ujar gadis itu. Kimi memincingkan matanya. Wajah di depannya seperti tak asing. "Bisakah kamu ceritakan bagaimana kronologinya?" Putri pun menceritakan kejadian kecelakaan tadi dan bagaimana ia bisa mengenal Aurora. Tak berselang lama, sepasang suami istri terlihat berlarian.
Para pengawal membungkuk menyapa sang tuan beserta istrinya. "Putri, kamu gak apa-apa sayang?" ujar Dewi langsung memeluk putrinya. "Gak apa-apa mah. Tapi Kak Aura mah." Putri menangis dalam dekapan sang mami. "Kita doakan ya sayang. Semoga dia baik-baik saja," ujar Dewi. Sedangkan Rikolas hanya diam saja. Pria parubaya itu sudah tahu kalau di dalam ruang operasi tersebut adalah sang menantu. Kimi membungkuk hormat saat Dewi dan Rikolas menatapnya. Sebab ia sangat tahu bahwa di depannya adalah orang yang paling berkuasa di kota ini, serta pemilik rumah sakit ini. Dan tentu saja ia tahu bahwa kedua orang tua itu adalah mertua sahabatnya. Kebetulan sekali. Batin Kimi. "Kamu siapa?" tanya Dewi. Saya Kimi nyonya. Saya sahabatnya Aurora dan kebetulan magang di sini." Dewi hanya mengangguk lalu menatap ke ruang operasi. Semoga saja dia selamat. Rebecca telah menunggu kedatangan sang suami yang katanya terjebak macet. Duduk bersandar di sofa ruangan tersebut. Rencana siang ini, bumil itu ingin makan siang di kantin perusahaan. Merasa bosan, Rebecca mengelilingi ruang suaminya, menatap fotonya di meja kerja suaminya seraya tersenyum. Ponsel yang digenggamannya berbunyi. Nama sahabatnya tertera di sana. "Halo Kim?" "Eca." Isak tangis Kimi terdengar di sana. "Kim, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis?" "Ca." "Iya, ada apa sih Kim? Kamu jangan buat aku khawatir deh," desak Rebecca. Rebecca sudah merasa takut, sebab tak biasanya Kimi menelponnya dengan keadaan seperti itu. "Ca, kamu ke rumah sakit sekarang ya," pinta Kimi di seberang sana. Rebecca mengerutkan keningnya. "Ke rumah sakit? Kamu sakit?" Masih terdengar suara Isak. "Bukan aku, Ca, tapi Aura," ucapan Kimi terjeda. "Aura kecelakaan, Ca. Sekarang dia sedang di ruang operasi." "Apa?" teriak shock Rebecca. "Kim, ini gak lucu ya. Kita baru saja ketemu Aura. Jangan bercanda, Kim," teriak frustasi Rebecca. "Aku gak lagi bercanda, Ca. Kamu kesini ya, aku tungguin." Sambung telepon itu pun mati disertai dengan suara tangisan Rebecca. "Tidak mungkin. Kita baru saja ketemu. Kimi pasti bercanda." Rebecca segera mengambil tasnya, lalu berlari keluar ruangan itu. Sangat bertepatan dengan kedatangan Al dan Jason. Jason langsung menahan Rebecca. "Sayang, kamu lagi hamil. Nggak boleh lari seperti ini," ucap Jason. "Yang," lirih Rebecca dengan sisa air mata. "Kenapa kamu menangis?" tanya Jason, sementara Al hanya diam saja. Rebecca melihat sekilas Al lalu melihat suaminya. "Kita harus ke rumah sakit sekarang ya." Jason mengerutkan keningnya. Kata Kimi, Aura kecelakaan dan sekarang sedang di ruang operasi. Bagai disambar petir di siang bolong, Al langsung membulatkan mata saat mendengar ucapan Rebecca. "Apa maksudmu? Bukankah kalian bersama tadi?" teriak Al. Rebecca diam, dan terlihat Wawan yang berlari dari arah belakang mereka. "Tuan muda, Nona muda mengalami kecelakaan dan sekarang sedang ditangani di rumah sakit internasional." Al langsung berlari disusul oleh Wawan. Sedangkan Jason tengah menenangi istrinya yang cukup ketakutan. Sebelum akhirnya mereka menyusul ke rumah sakit.